oknumnya emang nyari data yang bagus yang bukan anggota untuk nyewa mobil terus dijual, tapi dibayar sama dia, sama oknum tukangnya. Halo semua, balik lagi bersama kami di Ngocok Santuy. Cok. Oke, kali ini kita akan membahas fenomena yang lagi in banget nih sekarang ini adalah penembakan bos rental ya. Oleh oknum anggota TNI. Cerita singkatnya gimana sampai itu posisi penembakan? Sebutlah si A. Si A ini ngerental mobil 3 hari. Si A ini yang Iya. rental mobil, yang Dia nyewa mobil ya. Dia nyewa mobil ke si korban gitu ya. Nah katanya tuh buat pulang kampung ke Sukabumi kalau nggak salah, kemana lah 3 hari. Setelah hari ketiga pokoknya intinya unit nggak balik, malah Pindah lokasi. pindah lokasi ke Maksudnya nggak disesuaikan di yang dibilang Sukabumi, ternyata bukan di Sukabumi gitu. Iya, pokoknya ada indikasi inilah Mau curi lah ya. iya, penggelapan karena GPS-nya juga kan Katanya GPS-nya dipasang 3, dicabut 2. Oh, oke. iya, ya intinya gitu. Nah, pas sudah ditemukan kecurigaan kalau bakalan tuh unit digelapin, korban ini sama teman-temannya nyamperin nih ke lokasi unitnya untuk ya pengen tahu kejelasannya juga kenapa dicabut GPS segala macam, sama mungkin kalau memang udah nggak bisa itu bakal ditarik kan. Tapi rame-rame kan? Iya, 7 orang. 7 orang ya? 7 orang dari pengakuan korban. Nah, udah ketemulah akhirnya. Pokoknya intinya sebelum di Indomaret itu yang kasus tepat di tembaknya, di doornya, itu mereka udah sempat ketemu juga tuh. Nah, di situ si korban udah pergokin kalau si pelaku ini bawa senpi ya kan, senjata. Nah, dari situ si korban pun punya inisiatif nih sama teman-temannya untuk melapor ke Polisi setempat. Iya. Nah, dari situ kan Dari katanya polseknya gimana? ditolak tuh. Ditolak karena katanya nggak ada LP ya kalau nggak salah ya. Iya, nggak ada laporan. Iya. Nah, dikiranya tuh leasing juga segala macem. Disuruh nunjukin surat-surat Berkas-berkasnya juga. gitu. Nah, memang kan itu situasi juga urgensi ya, maksudnya nih korban juga mungkin takut kalau kelamaan juga nih Hilang ini lagi. bakal kemana-mana lagi kan. Jadi mumpung lagi deket, langsung lapor polisi, harapannya biar langsung bisa didampingin, ternyata nggak bisa. Nah, habis itu udahlah, singkat cerita udah di TKP terakhir nih, kedapatan nih 1 orang nih, kan yang ngebawa tuh mobil ada beberapa orang. Iya, jadi nggak sendiri doang. Iya. Nah, di gap nih satu temennya si pelaku nih. Nah, akhirnya ada temennya si pelaku ini dalam mobil yang Datang lagi. punya senjata. Iya. Iya kan? Kalau nggak salah dia nembak pertama tuh kasih peringatan. Katanya Ada 2 kali. Versi Versi dia. Tapi katanya versi korbannya tuh dia ada nembak 2 kali tuh nggak kena. Memang sengaja. Versi korbannya? Iya. Soalnya tadi kita nonton korbannya sih katanya justru nggak ada tembakan peringatan, Oh, langsung tembak ke si itu bos rentalnya. Mungkin kan karena kenceng gitu ya. Gasnya jadi mungkin begini. Mungkin di kelihatannya ya begitu. nggak ini juga, berarti pengakuan si korban ini kalau ditembaknya langsung ke si bos rentalnya ya. Intinya yang disayangin dari kasus ini ya apa ya, mungkin sikapnya penolakan dari polisi ini sih yang jadi rame gitu loh maksudnya. Iya. Kalau kayak begini-gini kan maksudnya penyalahgunaan senpi segala macam kan udah banyak lah, bukannya ini juga penggelapan mobilnya juga banyak lah, nggak ini juga. Tapi yang penolakan yang dibilang penolakan oleh polisi ini yang malah jadi bikin rame kasus ini loh. Ya? Iya. Maksudnya kan tugas polisi harusnya maksudnya melindungi ya. Iya, tapi kan tapi ada pengakuan dari atasannya juga kalau ternyata tuh nggak ditemeninnya itu karena kurang kuat. Jadi tuh ada dua orang nih polisi yang lagi piket di situ, yang terima laporannya, dan dia nggak mau nemenin karena katanya dia kurang kuat nih ketimbang lawannya, dia bilang gitu. Kurang kuat ketimbang lawan. Jadi dia backingannya lah iya, ibarat kata. jadi dia tuh Bisa kayak jadi ya cuma ini. berdua, lawannya banyak bawa senjata gitu, dan dia cuma berdua nih. Dia ngerasa dia kurang kuat. Tapi atasannya bilang kalau kurang kuat kan lu bisa kontak ke Polres segala macam kan untuk bantu untuk nge-backup segala macam.
tapi nggak ada kepikiran ke situ. Nah makanya 2 orang polisi ini bisa didemosi atau dipecat, ya itu sih yang gue tahu. Terus ada juga nih penasehat atau juru bicaranya Kapolres atau siapa gitu bilang, kan kalau sekarang kan korbannya nih masyarakat sipil nih, yang disalahin polisi. Dia nanya nih waktu itu, kalau korbannya polisi yang mau disalahin siapa? Kan lucu ya. Sekarang kan polisi itu emang tugasnya kan lu melindungi masyarakat sipil. Iya. Itu yang ngomong polisi. Itu kayak juru bicara gitu deh. Setahu gue sih, dia kayak juru bicara gitu, juru bicara dari kepolisian gitu. Dia bilang gitu, lah kan kocak ya, maksudnya. Terus kalau gitu minta sama siapa lagi? Sekarang ya? gini ya, sekarang gini. Lagi? Kan sipil juga gak disenjatain apa-apa, kita nggak boleh bawa senjata macam-macam kan. Betul. Lah kalau polisi mah udah ada rompi anti peluru, ada Ya, pistol segala macam, pelatihan segala macam. Terus lu gunanya apa gitu kalau ya aneh banget sih, maksud gue tuh aneh banget sih, kelakuan itu aneh. Jawaban nggak. Itu kalau di komen ya sama netizen tuh udah dimintain IG-nya tuh udah mau disatorin IG-nya, udah mau dibombardir itu. Dirujak sih itu. Iya, kocak banget. Maksudnya nggak habis pikir gitu loh. Pokoknya intinya dari masalah ini tuh ke blow up-nya karena kenapa polisi apa ya? Kayak mengabaikan. Iya. Mengabaikan ya. Nggak bisa jadi apa ya? Satu-satunya harapan kita untuk yang tadinya bisa ngebantu kita malah seakan-akan tuh mereka juga takut untuk membantu kita gitu loh. Apalagi di kasus-kasus urgensi kayak gini. Oke, berarti sekarang kita mulai ya dari 2 sisi ini menarik nih, 2 sisinya nih. Yang pertama kita mau coba dari kita turut berduka cita dulu sama bos rentalnya. Ya itu kan musibah ya. Maksudnya tapi kita mau pertama jadi sisinya bos rental dulu nih. Kalau lu jadi bos rental, terus lu misalnya situasinya kayak gitu nih, apa yang lu lakukan terus? Apakah udahlah mobilnya tinggal aja udah nggak mungkin, pasti terus kejar itu kan posisinya kan di Indomaret tuh sampai ketemu orangnya juga kan. Mungkin kalau gua pasti ya, tapi kalau di situasi sorry sebelumnya itu kan gua pernah lihat di podcastnya si Dedi ya, yang anaknya ini kan bilangnya kan yang bapaknya udah minta bye-bye kan, udah minta bye-bye, tapi kan yang sebelum di Indomaret itu kan ditubruk kan orangnya kan, tapi sampai ada tangannya patah kan. Jadi kan mungkin intensinya jadi panas banget tuh. Nah pas ketemu di Indomaret jadi mungkin kayak ditonjok atau diapain kan, yang pengakuannya itu kan. Nah mungkin di oknum polisinya ini oknum tentaranya ini mungkin juga wah kayaknya mau dimatiin atau mau dimasak nih. Jadi mungkin sampai lepas tembakan. Kalau dari pikiran gue sih begitu ya. Tapi kalau misalnya lu dah sebagai bos rentalnya, lu apa yang lu lakukan? Apakah gimana gitu? Maksudnya apakah lu akan melakukan hal yang sama? Tapi kalau sampai ditabrak sih gue pasti ngelakuin hal sama. Berarti sebenarnya kalau dari sisi naluri manusia udah bener ya. Maksudnya kayak maksudnya ya siapa sih yang kayak maksudnya lu punya mobil nih, tapi mobilnya diambil dan lu masih bisa ngelawan nih. Ya pasti lu lawan terus dong, karena itu hak lu kan. Yang jadi pertanyaan gue malah gini. Yang nyewa itu ada nggak di mobilnya? Nggak ada. Kalau nggak salah itu dia nggak ada di TKP, tapi dia ada di rumah kosan saudaranya. Itu ditangkapnya di situ dia. Kan yang bukan, nyewa. itu malah udah dijual kan sebenarnya kan katanya. Digade. Iya ibarat kata udah dipindah tangan. Gue nggak tahu deh. Iya pokoknya tadi dijual 40 juta. Wah ini makanya jadi kayak agak-agak jadi apa ya kayak. Gue nggak tahu ya, tapi dari kisah ini kayak kalau bener ya dari sebenarnya dari TNI-nya nggak salah karena gue udah beli. Bener. Enggak salah. Hah? Sekarang gini ya. Logika 40 juta maksud lu. Iya. Sekarang mobil apa 40 juta? Iya, maksudnya bukannya mobil apa ya? Mobil apa tahun 2015 ke atas harga 40 juta nggak ada surat. Betul. Berarti kan malah gue mikirnya ya, oknumnya emang nyari data yang bagus yang bukan anggota untuk nyewa mobil terus dijual, ntar dibayar sama dia, sama oknum tuh TNI. Jadi emang udah dari belakang. Emang udah ada niat. Kayak lu juga gua rasa ya, juga mobil kayak gitu tuh nggak gampang juga, meskipun jual mobil bodong begitu. Itu nggak gampang juga. Itu dia cuma makan waktu cuma 2-3 hari kan. Dia kan nyewa cuma 3 hari. Langsung ketemu si oknum TNI ini. Gua rasa oknum ini yang TNI ini emang nyuruh orang yang orang biasa, kan bukan anggota tuh, untuk nyewa-nyewa gitu. Itu lebih gampang di approve-nya. Lebih gampang, apalagi kayak kredit pun juga begitu. Kalau kredit mobil-mobil gitu emang anggota-anggota
kepolisian itu agak susah. Oh. Iya memang. Oh gitu. Iya, pokoknya adalah kenapanya. Master Kayak gitu-gitu, iya. Nah, berarti kalau lu jadi si yang punya mobil gimana, Dok? Bos rentalnya lah. Sama, kurang lebih pasti gue kayak gitu. Sama kayak pasti kalau ada indikasi yang mencurigakan pasti dikejar. Udah pasti dikejar. Terus ya pasti minta tolong juga sih sama polisi. Tapi resikonya kayak gitu, kayak si bos rental yang kejadian ini. Resikonya dong. Iya, ngerti banget sih, emang ngerti banget, emang ngeri sedap kayak gitu emang. Nah, yang gue sayangin juga waktu ngelapor ke polisi, kan itu jelas ya, ada orang bawa senpi ya. Nggak usah lah kita ngadunya karena ada penggelapan unit. Ya sebenarnya kalau ada orang yang bawa senpi ugal-ugalan juga harusnya udah ditindak dong kayak gitu. Nggak usah kita ngomongin penggelapan unitnya dulu gitu loh maksudnya. Ada warga yang pakai senpi ugal-ugalan aja harusnya udah ditindak kayak gitu sih. Ya udah berarti kalau dari gua, kalau gua jadi si bos itunya pasti kayak gitu. Gua kejar segala macam. Pasti minta bantuan juga sama polisi. Betul. Karena memang kan jaraknya katanya cuma 2 km. Ya harapannya kan memang biar. Tapi kan terakhirnya dia memang minta bantuan sebenarnya, Dok, sama grup salah satu grup di sosial media yang dia bilang Army. Ya Army itu yang emang ada perkumpulan asosiasi rental mobil biasanya Indonesia. Emang teman-teman rental tuh banyak yang solid-solid. Iya, pasti. Kayak Gojek aja lah ya. Iya, bener pasti ada. Karena memang mereka kurang lebih kasusnya sama-sama juga. Iya, benar. Saling bantu kayak gitu-gitu udah pasti ya, kayak gitu. Benar. Kalau lu gimana? Ya pasti gua sama lah ya. Iya pasti lah. Ini naluri manusia. Sekarang lu punya yang nggak usah dah 10 juta aja, 20 juta aja, kayak lu pasti kejar gitu loh, kayak kayak lu kehilangan apalagi satu mobil 200 kan kesannya. Brio itu kan 200 jutaan yang modelnya kan. Nah iya pasti lu juga nggak berpikir aneh-aneh sampai kayaknya gue bakal mati hari ini, enggak gitu kayaknya. Nah, itu pemikiran gue tuh kayaknya apa sih paling berantem doang. Iya, paling gue berantem tonjokan gue. Iya, Nah, ini menarik banget nih. Sekarang kita balik nih. Kalau misalnya dari, kan dia ada 3 nih. Ada oknum TNI, polisinya oknum nggak sih sebenarnya? Disebutnya oknum? Enggak. Oh, polisi sama bos rental. Nah, sekarang kita ke si polisi nih. Lu lagi jaga piket, terus ada warga yang lapor. Lu jam berapa tuh? Tengah malam ya? Iya, tengah malam ya. Ada rombongan gitu. Pak, Pak, mau digelapin nih, Pak. Pak, ada yang bawa senapan, Pak. Iya. Lu ngapain? Wah, jujur ya. jujur Lu sama gua nih. Kita lagi piket berdua nih. Jiper juga. Iya. Wah, bawa senjata lu. Jujur nih ya. Kan kita juga, gue nggak dilatih untuk jadi polisi juga ya, maksudnya gue juga bangke. Kalau Enggak, kalau kalau memang gue yang polisi sih udah mau nggak mau sih, mau gimana gitu loh. Cuma kan pasti kan yang gue minta itu cuma suratnya doang, surat kepemilikan ya. Kepemilikannya bener nggak nih lo kehilangan segala macam. Nggak harus kalau gue ya nggak harus buat laporan juga kali kalau emang urgent banget kayak gitu. Mungkin buat laporan sebentar, abis itu kita lihat dulu kan ininya kan. Kita lihat dulu, abis itu bikin laporan, abis itu langsung. Iya, maksud gua ya tindak cepet lah maksudnya. Lama-lama apalagi nggak sampai ditemenin kan. Kayak gitu. Karena kalau ada apa-apa ya ini udah contohnya. Tapi mungkin ada kemungkinan juga nggak sih? Ya kalau gua ntar tindak cepet takutnya nggak sesuai prosedur jadi kena lagi. Ada nggak kemungkinan? Nah, itu harusnya ya kalau ada, gitu ya. Ada juga pasti. Serba salah memang. Itu posisi serba salah. Itu posisi serba salah. Posisi serba salah. Soalnya memang harus ada prosedur. Tapi gue rasa ya kalaupun misalkan prosedurnya kita nggak iniin lah, akhirnya dia ternyata cepet-cepet bantuin mereka dan kita bisa nyelamatin unitnya, ya gue rasa ada yang inilah, maksudnya apa ya, ada timbal balik gitu lah maksudnya ya. Tapi nggak akan dilihat masyarakat sih. Ya seenggaknya kita udah. Tapi kalau sampai kedor-kedoran pasti dilihat. Dan gue yakin dapat simpatisannya masyarakat. Berarti tunggu di luar dulu ya. Berarti tunggu viral dulu ya. Berarti kita harus lakuin sesuatu, harus viral dulu tuh. Memang harus. Ya udah. Kalau gitu dia gimana? Ya sama kan lagi piketnya berdua tadi gua sama dia. Ya udah, jadi gimana nih kalau menurut kalian punya pengalaman nggak kalau lapor polisi jadinya gimana? Iya, pernah nggak kalian punya pengalaman lapor polisi ditolak? Terus gua kenapa? Gue rasa banyak. Kenapa ditolak? Siapa tahu kalian jadi. Siapa tahu yang penontonnya ada yang polisi. Nah, bisa aja yang kalau polisi bisa kasih tahu jabarannya dulu tuh. Gimana sih ngelapor yang benar ya? Biar kita juga. Tapi kan itu kan situasi urgent yang tadi. Ya, mungkin ada tanggapan polisi, ada yang lain lagi kan. Urgent bagi dia belum tentu bagi polisinya urgent.
Sabar dulu, Bro. Wah, ya ini. Kalau fatalnya begini jadinya. Iya. Nah, makanya kita coba di-share aja. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Bye-bye.